Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Widianti dengan NIM 21203082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Usrah. Abun artinya ayah, umun artinya ibu, akhun itu saudara, uktun itu saudari, amun artinya paman, amatun itu bibi. Haya, haya, haya bina nugani, zaujun itu suami, zaujatun itu istri, ibnun anak lelaki, bintun anak perempuan. Jaddun artinya kakek, jaddatun itu nenek. Haya, haya, nafat a'dha'ul usrah. Abun artinya ayah, umun artinya ibu, akhun itu saudara, uktun itu saudari, amun artinya paman, amatun itu bibi. Haya, haya, haya bina nugani, zaujun itu suami, zaujatun itu istri, ibnun anak lelaki, bintun anak perempuan. Jaddun artinya kakek, jaddatun itu nenek. Haya, haya, nafat a'dha'ul usrah. Ya Zainab, unzuri ila hadihi surah. Hadihi usroti. Hadihi ummi ismuha Hasanah. Hiya taqra'ul Qur'an. Hal ummuki mudarrisah? Naam, hiya mudarrisah fil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah hukumiyah. Man hada? Wa madha ya'malu? Hadihi abi, ismuhu Abdullah. Huwa yaqra'ul Qur'an aidon. Hal huwa mudarris aidon? Naam, huwa mudarris aidon. Huwa yu'allimu lughatal arabiyah. Aina yu'allimu abuki ya Aisyah? Aina akhukil kabir wa ukhtuki shaghirah ya Aisyah? Ana lam anzurhunna. Akhukil kabir yudhakiru durus fi ghurfatil mudhakarah wa ukhtuki shaghirah tusa'idu ummi. Akhukil kabir waladun nasyitun wa ukhtuki shaghirah bintun nasyitatun aidon. Materi selanjutnya adalah domir atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 14. Di antaranya yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sedangkan domir dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, domir muttasil, yang kedua, domir munfasil, dan yang ketiga, domir mustatir. Domir muttasil adalah domir yang sambung. Sedangkan domir munfasil itu domir yang terpisah. Dan yang ketiga, domir mustatir adalah domir yang tersimpan. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang domir muttasil dan domir munfasil. Rumus dari domir muttasil adalah ketika dia menggunakan domir huwa yang artinya dia laki-laki, maka pasangannya adalah lafadz hu. Dan ketika dia menggunakan domir hiya yang artinya dia perempuan, maka menggunakan pasangan lafadz ha. Ketika anta yang artinya kamu laki-laki, maka menggunakan ka. Ketika anti yang artinya kamu perempuan, maka pasangannya menggunakan ki. Dan ketika ana yang artinya saya, maka pasangannya menggunakan huruf ya.
Seperti contoh ismun. Ismun artinya adalah nama. Ketika kita ingin membuat dhamir muttasil dari lafadz ismun menggunakan dhamir huwa yang berarti dia laki-laki, maka tinggal menambah di akhirnya pasangan dari dhamir huwa, yaitu hu. Berarti menjadi ismuhu yang artinya namanya laki-laki. Begitu juga dengan dhamir hiya, tinggal menambah lafadz ha di akhir kalimat, yaitu ismuha yang berarti namanya perempuan. Sama juga dengan anta yang berarti kamu laki-laki. Tinggal menambah ka pasangan dari dhamir anta yang artinya namamu laki-laki, dan begitu juga seterusnya. Kenapa lafadz ismuhu, ismuha, ismuka, ismuki, dan ismi adalah dhamir muttasil? Ya, benar, karena sambung. Dhamir hu sambung dengan lafadz ismun atau kalimat sebelumnya, maka dhamir ini dinamakan dhamir muttasil yang berarti sambung. Selanjutnya contoh dari dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah. Ketika tadi kita menggunakan dhamir muttasil itu dari pasangannya dhamir huwa, hiya, anta, anti, dan ana, maka sekarang kita menggunakan dhamirnya saja, bukan pasangannya. Jadi perbedaan dari dhamir muttasil dan munfasil ini, ketika muttasil dia menggunakan pasangannya, dan ketika munfasil dia menggunakan dhamirnya. Seperti contoh huwa tabibun yang artinya dia laki-laki seorang dokter. Hiya mudarrisatun, dia perempuan seorang guru. Anta tajirun, kamu laki-laki seorang pedagang. Anti nasyitatun, kamu perempuan rajin. Dan ana thalibun, aku seorang murid. Lafadz huwa tabibun ini adalah dhamir munfasil. Kenapa disebut dhamir munfasil? Benar, karena dhamir terpisah dengan kalimat yang sesudahnya. Jika tadi dhamir muttasil itu kalimatnya sambung, maka dhamir munfasil ini kalimatnya pisah dengan dhamirnya. Selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa sedang atau akan dilakukan. Seperti contoh sedang makan, sedang minum, sedang menyapu. Ciri-ciri dari fi'il mudhari adalah diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah diantaranya hamzah, nun, ya, ta atau disingkat dengan Anita, agar kita lebih mudah dalam menghafalnya. Selanjutnya adalah rumus dari fi'il mudhari. Jika tadi kita mempelajari dhamir huwa, hiya, anta, anti, dan ana, maka kali ini kita akan menambahkan dhamir nahnu yang berarti kami. Rumusnya, ketika kita membuat fi'il mudhari dari dhamir huwa yang berarti dia laki-laki, maka pasangannya adalah ya yang terletak di awal kalimat. Ketika menggunakan dhamir hiya yang berarti dia perempuan, maka pasangannya adalah ta yang berletak di awal kalimat. Ketika kita ingin membuat dhamir mudhari dari dhamir anta yang berarti kamu perempuan, maka pasangannya adalah ta yang terletak di awal kalimat. Ketika menggunakan dhamir anti, maka pasangannya adalah ta yang terletak di awal kalimat dan ditambah dengan ya nun atau ina yang terletak di akhir kalimat. Ketika menggunakan dhamir ana yang artinya saya, maka ditandai dengan hamzah yang berletak di awal kalimat. Dan ketika menggunakan dhamir nahnu yang artinya kami, maka ditandai dengan nun yang terletak di awal kalimat. Seperti contoh qara'a. Qara'a dari fi'il madhi. Ketika kita ingin membuat fi'il mudhari dari dhamir huwa menjadi yaqra'u, menggunakan pasangannya, bukan menggunakan dhamirnya, menjadi yaqra'u. Ketika menggunakan dhamir ya menjadi taqra'u. Ketika menggunakan dhamir anti menjadi taqra'u, sama dengan hiya. Dan ketika anti menjadi taqra'ina. Awal
kalimat berupa huruf ta dan diakhiri dengan ya nun, seperti pada rumusnya. Dan ketika menggunakan dhamir ana, maka menjadi akra'u, dan ketika menggunakan dhamir nahnu menjadi nakra'u, yang artinya kita atau kami sedang membaca. Nahnu jirani, hadihi bitaqati. Unzur, ismi Fatimah. Ana talibah fi shafi sabi' min madrasatil hidayah al-mutawassitatil islamiyah. Hadza unwanu baiti wa unwanu madrasati. Unwanu baiti syari' mawar, raqmu mi'ah wa wahid wa tis'una. Raqmu tilfunil bait sittah samaniyah wahid wahid salasah isnin isnin sifrun isnin sab'ah wahid. Wa raqmil mahmul sifrun samaniyah wahid isnin wahid khomsah sifrun isnin khomsah sifrun khomsah. Wa unwanu madrasati syari' Ahmad Yani, raqmu khomsatun wa isruna Solo. Wa tilfunal madrasah wa raqmil faks sab'ah arba'ah wahid tis'ah sifrun salasah arba'ah sifrun isnin sab'ah wahid. Wa hadhihi bitaqati. Unzuri, ismuha Faridah. Huwa talibah fil madrasah Nurul Falah al-mutawassitatil islamiyah. Unwanu baiti Faridah syari' Wijaya, raqmu khomsah Solo. Wa tilfunil bait sab'ah arba'ah khomsah sittah sab'ah isnin wahid sifrun isnin sab'ah wahid. Abu Faridah ismuhu Abdul Aziz. Huwa mudarris lughatal arabiyah fi madrasatina. Wa abi ismuhu Hasan. Huwa tabibun fil mustasfa. Wal mustasfa ba'idun anil bait. Baitun Faridah qaribun min baiti. Baituna qaribun minal madrasah. Nahnu jirani.